Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah salah satu konsep paling menarik di dunia kecerdasan buatan. Spesifiknya tentang jaringan saraf tiruan. Kita bakal kupas tuntas konsep Self-Organizing Map atau biasa disingkat SOM. Nah, biar belajarnya gampang, saya udah susun penjelasan ini dengan alur yang super ranut dan bahasa yang sesederhana mungkin. Pokoknya saya jamin penjelasannya bakal jelas banget buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar jaringan kompetitif, lanjut ke cara kerjanya, masuk ke sedikit hitung-hitungan matematisnya, bahas plus minus objektifnya, dan terakhir kita cobain terapin ini pakai Python. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konsep jaringan kompetitif. Bayangin aja bagian ini tuh kayak sebuah acara game show yang super ketat persaingannya. Jadi, apa sih sebenarnya jaringan kompetitif itu? Kalian pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sel-sel neuron di dalam sebuah jaringan saraf tuh bukannya saling kerjasama, tapi malah sikut-sikutan buat rebutan hadiah? Nah, kayak gitu tuh kira-kira gambaran awalnya. Poin krusial di sini adalah konsep winner takes all, atau si pemenang ambil semuanya. Di dalam jaringan kompetitif, titik data informasi itu ibarat hadiah utamanya loh. Nah, neuron-neuron ini saling bertarung buat ngeklaim data tersebut. Nantinya cuma bakal ada satu neuron yang aktif dan keluar sebagai pemenang. Pendekatan kayak gini tuh luar biasa berguna loh buat clustering atau pengelompokan dan juga buat ngenalin pola. Biar makin kebayang, bedanya sama jaringan saraf tiruan biasa tuh gini. Kalau yang biasa kan sifatnya supervised ya, artinya dia butuh target atau label dan biasanya dipakai buat prediksi. Nah, kalau SOM ini, jagoan kita buat yang unsupervised. Dia nggak butuh target sama sekali dan tugas utamanya adalah clustering. SOM bakal otomatis ngerapiin data-data kalian yang kacau dan nggak ada labelnya itu. Sip, sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita bakal bongkar gimana sih arsitektur kohonen ini bekerja, dan kita bikin prosesnya jadi sevisual mungkin. Apa sih yang bikin SOM ini unik banget? Jadi, algoritma ini jago banget memetakan input data yang dimensinya banyak. Misalnya nih, data pelanggan dengan puluhan kriteria menjadi cuma peta 2 dimensi yang gampang banget kita lihat. Dia pakai pembelajaran yang adaptif, dan yang paling keren, dia mempertahankan topologi datanya. Maksudnya gini, data-data yang sifatnya mirip, misal umur atau tingkat gajinya sama, bakal otomatis menempati posisi yang tetanggaan di dalam peta. Seru kan? Terus gimana cara bikinnya? Nah, siklus hidup algoritma ini tuh sekuensial banget. Nggak boleh ditukar-tukar urutannya. Pertama, inisialisasi bobot. Kedua, kita masukin datanya. Ketiga, hitung jarak tiap neuron ke data tadi. Keempat, pilih siapa pemenangnya, yaitu yang posisinya paling dekat. Dan kelima, update bobot neuron yang menang tadi. Proses ini bakal terus diulang sampai semua data kita tersusun rapi. Lanjut ke bagian 3, perhitungan jarak dan bobot. Dikit peringatan nih, kita bakal nyenggol matematika sedikit. Tapi tenang aja, jangan panik dulu. Anggap aja hitung-hitungan ini murni cuma sebagai aturan main dari kompetisi kita tadi. Beneran gampang kok. Ini dia senjata utamanya, rumus Euclidean distance. Formulanya adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih antara data input sama bobot neuronnya. Kelihatan ribet ya, padahal aslinya rumus ini tuh cuma kayak penggaris. Penggaris ajaib yang ngukur secara pasti, neuron mana sih yang lagi berdiri paling deket sama titik data kita? Udah, sesimpel itu. Coba kita pelan-pelan selesain teka-teki ini bareng-bareng ya. Misal, kita punya data dengan nilai 2,1. Kita tandingin nih sama 2 neuron. Neuron 1 bobotnya 1,1. Kalau masuk ke rumus penggaris tadi, kita dapat jaraknya itu 1. Nah, neuron 2 punya bobot 4,3. Pas dihitung, ternyata jarak neuron 2 itu akar 8. Dan tebak siapa yang menang? Jelas, neuron 1. Ingat kan aturan main kita? Yang jaraknya paling dekat, itu yang menang. Karena angka 1 tuh jauh lebih kecil dari akar 8, ya neuron 1 yang berhak ngeklaim data itu jadi miliknya. Neuron 2 gimana? Ya sayang sekali, dia gigit jari dulu buat ronde ini. Nah, neuron yang menang dapat apaan dong? Dia dapat hadiah berupa rumus pembaruan bobot ini. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate atau ibaratnya ukuran langkah dikali selisih data input sama bobot lama. Intinya, neuron yang menang dikasih kesempatan emas buat memperbarui nilai internalnya, biar dia bisa melangkah lebih dekat lagi ke arah data yang baru aja dia menangin. Kita buktiin ya pakai angka. Bobot lama neuron 1 tadi kan 1,1. Kita anggap aja learning rate-nya 0,5,
Dan datanya ada di 2,1. Pas kita hitung, bobot barunya berubah jadi 1,51. Perhatiin deh, titik X-nya geser dari 1 jadi 1,5. Ini bukti konkret banget kalau neuron itu emang melangkah mendekati nilai input yang ada di angka 2. Sangat logis dan cantik banget kan kerjanya? Oke, masuk ke bagian 4. Plus minus algoritma SOM. Setelah kita lihat betapa kerennya matematika di balik layar tadi, kita tetap harus objektif pas ngebahas kekuatan sama kelemahan algoritma ini di dunia nyata. Secara objektif, kelebihan SOM ini emang luar biasa banget buat data mining. Dia bisa ngerjain clustering secara otomatis, hasil visualisasi 2D-nya gampang dipahami, dan yang pasti, dia nggak butuh label data sama sekali. Tapi, ada tapinya nih, proses training SOM itu bisa lama banget, terus dia sensitif banget sama nilai awal learning rate yang kita kasih. Dan karena inisialisasinya itu acak di awal, hasil kelompoknya bisa rada beda-beda kalau kita jalanin berulang kali. Jadi, ya ada harga yang harus dibayar lah ya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, studi kasus dan Python. Biar konsep matematis tadi nggak ngawang di kepala, mari kita bawa arsitektur ini ke dunia nyata. Pakai studi kasus di lingkungan kampus. Bayangin aja kita lagi ngerjain proyek clustering mahasiswa. Datanya tuh mentah banget, cuma ada IPK, persentase kehadiran, sama tingkat aktivitas organisasi dari ratusan anak. Kita nggak tahu nih mana yang rajin atau yang malas karena nggak ada labelnya. Nah, dengan pakai SOM, algoritma ini bakal otomatis ngelompokin mereka. Tiba-tiba aja kita bisa dapat klaster mahasiswa super aktif, biasa aja, atau yang kurang aktif. Mahasiswa yang kelakuannya mirip bakal otomatis ngumpul di satu area aja di peta kita. Praktis banget. Dan yang lebih seru lagi, hitung-hitungan panjang yang kita lakuin manual tadi, itu bisa beres cuma dalam hitungan detik pakai Python. Kita tinggal panggil library namanya Minisom, terus pakai fungsi Minisom buat nyiapin jarinya. Abis itu panggil train_random yang bakal otomatis ngerjain semua perulangan dan adu mekanik antar neuronnya. Terakhir, tinggal panggil get_weights buat ngeliat hasil akhirnya. Asli deh, Minisom bener-bener ngerjain semua pekerjaan kasarnya buat kita. Buat ngingat semua materi kita kali ini, coba pegang satu kalimat sakti dari algoritma Kohonen ini. Neuron terbaik menjadi pemenang. Itu tuh inti dari unsupervised learning berbasis kompetisi. Jaringan ini mampu menyusun dirinya sendiri secara natural, murni berdasarkan siapa yang paling jago adaptasi dan paling nempel sama data informasinya. Sebelum kita udahan, coba deh kalian renungin satu pertanyaan ini sejenak. Menurut kalian, kenapa sih SOM ini bisa begitu powerful dan cocok banget buat ngelompokin data yang nggak ada labelnya? Coba bayangin deh potensinya. Bisa buat deteksi anomali medis atau ngebaca tren pasar yang orang lain belum sadar. Keren banget kan peluangnya? Oke, makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Semoga semua penjelasannya clear dan bantu kalian banget. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di bedah konsep selanjutnya.